Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan olah data SPSS, uji two-way ANOVA, pengaruh waktu istirahat dan jam belajar terhadap performa ujian mahasiswa sebagai tugas ujian akhir semester kami, yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Abdus Salam, Dan saya Ali Pratama. Dan saya Ramdan Eka Saputra. Dan saya Emrido Karunia. Dan saya Mustafa Ihsan. akan mempresentasikan hasil olah data SPSS kami. Baiklah, masuk ke slide yang pertama. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah yang pertama, yaitu langkah-langkah uji two-way ANOVA. Langkah-langkah uji two-way ANOVA yaitu satu, melakukan uji normalitas nilai residual standar, dan yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Dan yang kedua, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Seperti yang dilihat, uji normalitas yang sudah kami masukkan ke dalam SPSS, karena nilai SIG 0,128 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal dan dapat diteruskan ke tahap selanjutnya. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai SIG sebesar 0,23. Karena nilai SIG 0,223 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian variabel kesiapan ujian mahasiswa adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu uji two-way ANOVA. Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA. 1. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat perbedaan kesiapan ujian mahasiswa berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka tidak ada perbedaan kesiapan ujian mahasiswa berdasarkan variabel faktor. Dan selanjutnya yaitu pengaruh waktu istirahat. Pengaruh utama. HO. Tidak terdapat perbedaan kesiapan mahasiswa yang signifikan akibat perbedaan waktu istirahat. H1. Terdapat perbedaan kesiapan yang signifikan akibat perbedaan waktu istirahat. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang kedua pengaruh jam belajar pengaruh utama. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk waktu istirahat adalah sebesar sig 0,980 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,20 lebih kecil dari F tabel 3,18 hingga HO diterima. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kesiapan mahasiswa yang signifikan terhadap faktor perbedaan waktu istirahat. Dan selanjutnya, yang ketiga, pengaruh interaksi. HO, tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara faktor waktu istirahat dan jam belajar. Dan kedua, H1, terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara faktor waktu istirahat dan jam belajar F tabel. Yang ketiga, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh interaksi adalah sebesar sig 0,562 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,643 lebih kecil dari F tabel 3,18 sehingga HO diterima. Dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi waktu istirahat dan jam belajar mahasiswa dalam menentukan kesiapan ujian mahasiswa. Selanjutnya. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang olah data SPS. Kami harap kepada teman-teman untuk dapat dimengerti dan kami akhiri. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah maupun penyampaian yang salah. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.